Oke, selamat datang di Eko Room bersama saya Vira Abdurrahman dan episode kali ini kita akan berbincang tentang apa ya? Saya menyebutnya sebagai advokasi isu lingkungan di medium tertentu, terutama di media gitu ya. Jadi seperti apa sih gitu ya? Apakah memang harus jurnalisme terus? Ternyata saya menemukan tidak banyak sekali medium-medium di media yang bisa dijadikan apa ya, lahan atau platform atau lapangan untuk, kita mengadvokasikan dan mengangkat isu-isu lingkungan. Salah satunya podcast. Nah, salah duanya ternyata ada novel yang topiknya itu tentang, perjuangan, perempuan di isu lingkungan. Sudah bersama saya nih, sebelah saya ada Mbak Dian. Halo. Halo, dia penulis, novel. Nanti kita cari tahu apa aja novelnya dan seperti apa gitu ya cerita-ceritanya. Dan satu lagi ada Mbak Dewi. Halo juga. Hai. Mbak Dewi ini kalau Mbak Dewi Adalah pendengar, dia itu pelaku sebenarnya. Behind the scene-nya advokasi lingkungan di media-media. Jadi dia banyak pengalaman di tentang media dan ini kita nanti akan kolaborasi nih seperti apa ya perbincangannya. Kayaknya bakal lama ya. Kayaknya nih lebih dari 30 menit karena 2 banyak. 2 hari. 2 hari. Udah Nah, baju ganti uwis-uwis kan kalau boleh. bawa baju ganti. Ampun. Dua-duanya perempuan lagi. Silakan memperkenalkan diri dulu kali ya. Oke. Halo, saya Dian, saya adalah penulis. Dian siapa nih nama Dian panjangnya? Purnomo, iya tahu, aku tahu. Dian itu adalah nama yang bisa kita temukan Dimanapun. jutaan di muka bumi ini ya. Dewi ya. Seperti Dewi. Vira agak jarang. Agak jarang, iya benar-benar. Tergantung angkatan berapa. Iya benar. Gen alpha sih agak Mulai. jarang. Udah mulai banyak. Oke, saya Dian Purnomo, penulis, dan sekarang sedang senang sekali datang ke Kamisan. Bisa menemukan saya di setiap Kamisan. Oke, berarti bisa ngapelin Mbak Dian tuh di Kamisan. Kamisan, iya. Benar. Udah itu aja. Oke, termasuk hari ini kan ya? Hari ini, Hari yes. ini. Makanya dibikin jam segini. Sengaja. Ngikutin jadwalnya Mbak Ngikutin Dian ya. Iya. Silakan Mbak Dewi. Aku Dewi Laila, lama di jurnalis, tapi udah 6 tahun ini di development. Developmentnya itu di lebih spesifiknya ke media dan jurnalis juga. Nah, sama SIJ banyak kerjasama untuk isu-isu lingkungan. Oke. Gitu. So, langsung aja nih. Mbak Dian ini punya terakhir yang saya tahu 2 ya. Itu novel tentang perjuangan perempuan-perempuan di isu lingkungan. Bisa diceritain nggak? Yang ke-9 yang warnanya pink, orang lebih mudah mengasosiasikan dengan warna yang pink, perempuan yang menangis kepada bulan hitam, lebih ke kekerasan terhadap perempuan di Sumba. Yang terakhir, yang ke-10 itu tentang perjuangan masyarakat Sangihe mempertahankan ruang hidup mereka yang diserbu sama perusahaan tambang emas. Itu Sangihe ya Mbak, Sangihe. bukan Sangihe. Tapi sebenarnya kan kita memang nya ada banyak ya di bahasa Indonesia itu ada 3 dan Tapi apa-apa Sangihe. gitu. Sangihe bacanya. Oh, aku salah selama ini. Selama ini ternyata salah ya. Sangihe. Pantesan nilai bahasa Indonesia gue jelek dulu di SD. Tapi nggak apa-apa, orang Indonesia boleh aja beragam Sangihe gitu. Sangihe. Itu, dan yang rupanya sampai sekarang belum selesai perjuangan teman-teman ini. Padahal di atas kertas seharusnya perusahaan udah nggak bisa Udah menang, ya? udah menang. Harusnya di kasasi itu dinyatakan bahwa Kementerian SDM harus mencabut izinnya perusahaan tersebut. Tapi faktanya dicabut kan emang gampang aja. Tapi bikin perusahaan baru dengan entitas baru, pemilik baru seolah-olah juga gampang kan buat para penjahat itu. Masih ada di sana dan masyarakat masih terus mencoba melawan gitu. Nah, itu tuh boleh detil lagi nggak dua novel terakhirnya ini ya? Tokohnya itu seperti apa dan bagaimana Mbak Dian menemukannya gitu ya? Dan kita lebih menarik surveinya kali ya? Penelitian dan surveinya bagaimana menemukan backgroundnya tokohnya, kekuatan ini apa karakternya gitu. Jadi aku menemukan pola yang menyenangkan buatku itu di novel yang ke-9 sebetulnya. Aku udah bolak-balik ke Sumba berkali-kali karena urusan pekerjaan. Waktu itu kerjaanku berkaitan dengan migrasi aman. Kan di sana banyak dulu nyebutnya TKI, sekarang nyebutnya PMI, pekerja migran yang
dikirim ke luar negeri. Jadi NTT itu pengirim ke-9 waktu kita masih sering datang ke sana ya, ke Malaysia provinsi ya, banyaknya. Malaysia yang paling banyak. Tetapi untuk kekerasan yang terjadi itu nomor 1 dia. Jadi dikirimnya lebih sedikit tapi korbannya lebih banyak gitu. Nah, kita bikin pelatihan di sana dan lain sebagainya sehingga jadi lumayan aware sama culture-nya. Apaan ini perempuan kok dibeginiin amat gitu kan. Terus tapi baru dengar baca gitu sampai 2019 tuh dapat hibah residensi untuk tinggal, boleh memilih tempatnya, dan aku pilih Sumba untuk mendalami itu. Sebenarnya waktu itu yang mau ku pelajari adalah satu tentang TKI, yang kedua tentang isu konflik lahan. 2018 Poroduka, ada tokoh namanya Poroduka, dia ditembak oleh aparat karena dia mempertahankan tanahnya. Itu yang sebenarnya tertarik buku pelajari, tapi nggak dapet, orang takut untuk berbicara itu gitu, apalagi kalau ada urusan dengan aparat kan. Nah justru dapatnya tentang si kawin tangkap ini, si TKI ini gitu diantaranya. Nah itu pola yang sama aku ulang lagi di Sangihe. Di Sangihe itu 1,5 bulan di sana, Sangihe dan Manado bolak-balik ya kita, tapi lebih banyak di Sangihenya, sebulan full di sana untuk ketemu sama masyarakat, ngobrol. Terus dikasih pas 17 Agustus tuh aksi, mereka tiba-tiba ada mobil mobil besar bawa alat buat ngeruk tanah, udah kita aksi tidur di aspal dan lain sebagainya. Ibu-ibu marah, lempar-lempar, tuh beneran menyaksikan sendiri gitu, yang buatku itu powerful banget untuk ditulis. Nah Mbak Dewi sendiri kan media ya. Ini nih cerita yang bisa dikatakan menyebarkan apa ya, advokasi kan ya gitu ya, tapi melalui novel. Menurut Mbak Dewi di media ini sekarang seperti apa? Aku sempat baca sedikit Mbak, belum sempat beli. Yang penting dibaca. Mohon maaf. Itu menurutku ini nggak pers ya, bukan karena Mbak Dian ada di depan, tapi itu cara menceritakannya menarik Mbak. Menarik banget. Jadi pertama dengan font yang besar, terus kemudian cara penceritaan yang mengalir, dan aku nggak tahu ya, tapi tampaknya Mbak Dian dekat banget dengan Salom ini. Jadi aku seperti membaca kisah Mbak Dian dengan Salom. Nah, media itu kan memang begitu ya, bukan classroom yang kalau dosen bilang gini, kalau kalian mau ngambil kuliah kita ya harus masuk ke classroom. Jadi mau nggak mau kita dengerin dia. Tapi kalau media itu kan bagaimana, kayak etalase toko gitu ya, bagaimana orang tertarik dulu. Nah menurutku sih novelnya Mbak Dian itu menarik karena minimal orang baca dulu. Nah yang menarik adalah di page keberapa itu udah ngomongin pasal. Kan orang males ya sebenarnya kalau, tapi yang menarik adalah bagaimana novel itu bisa menceritakan sisi hukumnya tanpa orang merasa lagi ngebaca hukum. Nah itu misalnya, tantangan itu luar biasa sih. Misalnya 2 juta persegi, less than 2 juta persegi tidak boleh ditambang segala macam, kayak gitu-gitu kan pengetahuan yang menurutku menarik. Nah in that part udah berhasil Mbak. Nah, tepuk tangan dulu. Jadi tadinya aku gini sih, terus terang gini, oke, gitu. Soalnya aku beberapa kali baca ada buku gitu ya yang menulis tentang konflik-konflik sosial atau apa, tapi atau hukum gitu ya, tapi tidak menarik, susah melepaskan dari kepala advokasi gitu. Ini kan enggak, ini kayak cerita tentang si Salom gitu. Nah, jadi kalau kita bicara melihatnya seperti apa dari sisi advokasi, kalau media itu kan ada banyak ya sekarang, ada banyak gitu Fir. Jadi ada platformnya, bisa majalah, bisa TV, bisa radio, bisa yang sekarang ada sosial media, ada digital, ada website, ada macam-macam, lebih banyak lagi, ada podcast. Nah yang terjadi kan sekarang fragmentasi. Kalau dulu orang cuma milihnya 3 gitu, mau media yang listening, audiovisual, atau print. Kalau dia nggak suka baca ya dia yang lain. Kalau sekarang ada pilihan yang banyak. Nah menurutku yang terjadi fragmentasi, tidak akan pernah ada media yang hilang. Kayak misalnya di zaman Yunani kan dulu pertama kali media ditulis di dinding ya, majalah dinding. Sampai sekarang masih ada tuh mading-mading di sekolah. Jadi nggak pernah ada yang hilang media. Cuma yang terjadi adalah fragmentasi, yang media yang semakin banyak dan usernya semakin terfragmentasi, bisa memilih lebih banyak, tergantung dia sukanya yang mana. Nah, dan aku yakin ada banyak orang yang masih, aku nggak tahu banyak atau enggaknya, tapi masih ada penikmat novel.
Nah, itu mereka harus diedukasi juga kan. Nah, advokasi itu sebaiknya me-reach out lebih banyak orang, dan novel ini ya me-reach out mereka yang memang suka baca novel gitu. Jadi memang memberikan advokasi harus memberikan pilihan-pilihan Iya. reach Jadi out itu ya, orang. jadi kayak apa ya, memberikan makan kepada segmen-segmen Iya, yang ada Hmm. dengan media di media Iya, gitu ya, iya, termasuk iya. juga novel ini Iya. gitu ya, kayak gitu ya. betul. Tapi tadi ya kalau dilihat dari cara kerjanya hampir sama jurnalis sebenarnya ya. hampir sama. Penelitiannya. Akademisi Iya, juga iya. sama kan, sebenarnya kita Iya, based on Betul, fakta. betul. Cuman Iya. mungkin permasalahan Heavy-nya kemana dan ya heavy-nya apa ya, outcome yang Iya. ditujunya apa gitu ya. Betul. Nah, kalau jurnalis itu kan kalau lagi di wilayah-wilayah sensitif, terutama yang di Sangihe itu ya. Kadang Sangihe. suka Sangihe. Ya, itu juga Pelajaran pertama dari potensi Sangihe. Sangihe itu Hah? oke, Sangihe itu ada gangguan nggak? Digangguin nggak nih? Kalau digangguin Intel mana lah gitu. tadinya agak ada usul-usulnya kok nggak ada yang gangguin gue ya gitu kan. Tapi justru Minta digangguin. minta ya. digangguin gitu, karena kan novel tuh akan lebih seru kalau konfliknya banyak kan sebetulnya. Tapi akhirnya di akhir-akhir tuh aku dipanggil ke polisi karena Oh, sempat juga. karena ikut rusuh itu waktu rame di tanggal 17 Agustus itu, waktu ibu-ibu, aku pikir pukul-pukul tuh kan dia bisa kena gitu, ibu-ibunya bilang enggak deh gue yang maju deh. Jadi ngasih tahu si orang tambangnya itu yang kayaknya ini agak pinter dikit, bisa diajakin ngomong hukum, bisa diajakin ngomong apa gitu. Tapi karena dia keras kepala, mulai kenceng kan ngomongnya. Nah, itu rupanya kerekam gitu dianggap sebagai ancaman. Terus mereka pihak si perusahaan itu lapor ke polisi. Masuk dalam panggilan. Jadi pas teman-teman ke sana ikut dipanggil sama polisi. Tapi polisi itu kan gitu ya, yang di sana gitu. Dia neken karena tahu masyarakat nggak bisa jawab, takut. Padahal kita udah diajarin sebenarnya, ada pengacara yang datang dari Jatam waktu itu ke sana untuk ngajarin. Nggak apa-apa, kita diaduin fine, jangan takut dulu. Karena semua langsung jiper memutuskan untuk enggak, kita nggak mau datangin panggilan polisinya. Udah, kita memutuskan untuk diam aja. Lama-lama juga banyak kasus yang dicuekin gitu kan. Kalau aku kan enggak, justru kita tunjukin gitu loh. Tapi kita semua harus belajar dulu, memang ada aturan apa aja yang perusahaan itu langgar, apa aja kebenaran yang udah kita lakukan, kita harus catat gitu. Terus semua harus berkelit pada lupa dan apa sebagainya gitu. Misalnya, ingat gak ada kejadian yang ini? Enggak tahu, enggak apa gitu. Kalau kira-kira kita emang beneran daripada bikin salah gitu. Nah, udah tuh dipanggil sama polisi. Terus polisi ngeliat langsung, ibu dari mana? Yang pertama kali paling powerful kan, saya kriminologi Pak UI gitu, langsung gitu dulu kan. Biar ini Iya dulu kan? ya, Biar saya lebih tinggi dari kamu gitu, naruh posisi dulu minimal gitu. sama gitu ya. Sama. Langsung Mau kayak gitu. yellow jacket juga akhirnya. Yellow Berguna jacket. juga tuh jaket akhirnya. Iya, terus dia bingung mau nanyain. Jadi akhirnya pertanyaannya basic aja, terus kayak dikeluarin kayak, ya keseruan tetap tidak terjadi saudara-saudara gitu. Sementara teman-teman yang lain ditanyainnya sampai diteken gitu. Iya. Teman-teman yang lain tuh termasuk yang masyarakat Ibu di sana. Mbak Jul. Kalau Kak Yul mah powerful banget. Dia termasuk dipanggil. Dia termasuk dipanggil. Iya kan, dia sangat paham Iya, kan. sangat paham. Jadi kalau dia mah aman, tapi teman-teman yang lain yang ditekan ketakutannya dulu kan langsung kan, kau ada di sana, kau ikut pukul, kau ikut ini gitu. Itu Tapi udah aku langsung. lihat videonya di Watchdog ya, soal waktu itu yang Pak Luhut Yang akan yang hadir. datang itu, gitu. bukan yang itu ya? Bukan. Itu setelah ya? Itu sebelum kejadiannya itu 2021 kalau nggak 21 atau 22 gitu. Berarti yang Aku setelahnya. setelahnya. Nah, itu aku kan lihat ada ibu-ibu di atas itu pick up gitu itu. Tapi kayaknya cukup beringas loh ibu-ibu itu, enggak ya? Beringas juga kan, ya maksudnya ibu-ibu itu sangat inilah, sangat vokal, terus mereka orasi juga gitu. Iya, itu tapi powerful di banget. depan polisi ini juga ya, Bukan dia aman. Tapi yang lainnya kan banyak tuh. Ada 30 yang dilaporkan. Dalam peristiwa itu 30 yang dilaporin sama si perusahaan melakukan kekerasan terhadap drivernya gitu, yang mana drivernya nggak ada. Jadi begitu tahu masyarakat turun tuh drivernya kabur semua. Jadi kekerasan apa yang kita lakukan? Mereka lari, mereka takut lari, dipikir kita main apa namanya tusuk atau main apa gitu kan. Mereka lari ke kebun-kebun gitu loh. Dan kita nggak tahu mereka ada di mana. Terus diselamatkan, bukan diselamatkan sih. Mereka lari pertama pasti ke rumah pemuka agama kan, ke rumah pendeta, ke rumah apalah yang dianggap pemuka agama di situ. Masuk ke sana aman pasti, dan kita
kita pun memang nggak berniat, nggak ada urusannya, mereka sama kita kok, orang yang dibayar doang buat nyetirin ini alat berat supaya sampai ke tempat tujuan, udah itu aja gitu. Itu, tapi mereka yang disuruh laporin, melakukan kekerasan segala macamnya gitu lah. Mbak, kalau ditanya apa ya, bikin buku tuh kesuksesan ya kalau bagi saya ya. Jadi terlepas dari dia bestseller apa tidak, ketika nulis buku, karena saya juga beberapa kali nulis buku, itu effortnya luar biasa gitu ya. Pertanyaan tuh ada dua sebenarnya. Yang pertama, sejauh ini buku ini sudah memberikan dampak sejauh apa aja Mbak di dunia advokasi kita di lingkungan ini gitu. Aku tuh Sebenarnya harus juga pengen nanya ya, kita kan juga punya pengalaman sebenarnya hampir sama ya Mbak Dewi ya. Dan banyak hal-hal yang tidak, dengan banyaknya tantangan rintangan itu membuat cerita-cerita kita tuh banyak yang terbuang sebenarnya. Banyak hal yang kita alami di lapangan itu jadi tidak terceritakan. ya, betul. Mungkin ini sebagai opsi juga ya, bikin sesuatu hal yang di luar produk jurnalisme dengan medium novel apa segala macamnya. Itu sebenarnya tujuanku Kak, karena kalau kita bikin produk jurnalisme atau jurnal ilmiah gitu ya, menurutku yang hilang adalah rasa, ya kan, empatinya tuh nggak. Kalau novel tuh kan ngerti kan, kita lagi diajakin cerita, diajakin ke sana gitu, kita bisa dengan mengikuti kisah gitu ya, ada emosi di situ. Betul, dikasih nama, ada Shalom, ada Mirah gitu-gitu. Itu yang membuatku, aku lebih suka ada di jalan ini, walaupun orang akan bilang, lu kan ngarang doang, lu kan itu kan imajinasi lu gitu kan. Ya nggak apa-apa gitu loh, ketika orang lebih bisa dibukakan pikirannya dengan hasil ku meriset dan imajinasi, ya why not gitu. Karena ketika dikasih jurnal tentang Sangihe, tentang Wawoni, tentang Rempang, orang nggak baca juga kok. Ya itu tadi. Yang ngutip cuma 6 orang gitu misalnya. Ya itu tadi. Jadi sebetulnya kita harus memberikan pilihan-pilihan kepada banyak orang ini. Ada yang suka membaca jurnal karena Silahkan, misalnya gitu. Karena kita lagi misalnya meneliti itu ya, kita baca jurnal. Cuma kan kalau nggak lagi meneliti atau menulis, kita malas juga ya. Nah, novel itu kan sebetulnya dia punya dari sisi media ya. Novel itu kan dia punya kekuatan itu kedekatan, kedekatan emosional. Dia punya dramatisasi di kepalanya, dramaturgi ya. Ketika dia membayangkan Shalom, aku nggak tahu sih Shalom itu seperti apa, tetapi di bayanganku ketika baca Shalom itu putih, karena ini mungkin Manado ya. Terus rambutnya panjang gitu. Malah nggak tahu gitu apakah Shalom seperti tapi itu. Tapi imajinasi itu udah langsung ya. Auto, itu kan yang tidak bisa didapatkan ketika audiovisual gitu. Nah itu ada kenikmatan tersendiri gitu, sama seperti kita nonton podcast yang cuma suaranya aja, kan orang membayangkan, oh ini si Vira suara kayak gini, begini, padahal belum tentu benar gitu kan misalnya. Tapi beda sama itu yang kemudian dihilangkan dengan podcast yang sekarang dengan ada videonya kan. Jadi ya udah nggak bisa membayangkan. Nah itu kan novel kan seperti itu sebetulnya. Nah jadi tergantung orang ketika mengkonsumsinya mau yang mana. Jadi kita tugasnya ya memberikan pilihan-pilihan itu. Betul. Tapi novel ini gimana ya, kalau jurnalisme itu dengan kondisi saat ini yang tergerus dengan medsos pun gitu ya, jurnalis ini punya kesempatan yang jauh lebih besar untuk memberikan impact yang jauh lebih menggelegar gitu ya. Nah novel ini kayak gimana nih kalau emang? Nah aku tuh awalnya gini berpikir bahwa aku suka sepesimis itu juga, emang orang masih baca novel gitu ya kan? Sih memang ya orangnya ya, maaf ya. Iya. That's a question, right? Iya benar. Tapi iya siapa tapi ada, tapi nggak tahu berapa banyaknya. Betul. Mungkin sudah jauh berkurang, apalagi dengan perekonomian yang kayak sekarang gitu ya. Novel tuh jadi mahal banget, jadi tersier banget gitu kan. Mana toko buku bertutupan gitu ya, misalnya perpustakaan adalah sesuatu yang sangat elitis, mari kita bilang begitu. Nah, tadi aku berpikir seperti itu. Sampai di novel yang ke-9 itu, aku taunya bahwa it works gitu. Karena banyak orang yang kemudian ngontak dari Instagram atau dari apapun, Kak aku bikin tesis, Kak aku bikin skripsi, Kak aku bahkan sampai disertasi tentang si kawin tangkapnya, tapi novel ini menjadi salah satu landasannya. Buatku, oh berarti bekerja dong dia gitu. 97, aku mencatat tuh, setiap kali ada yang ngontak, aku minta judulnya apa, kampusnya di mana dan lain sebagainya. Ada 97 sejak tahun 2021. 97 karya ilmiah yang berangkat dari novel itu. Sementara kalau yang Shalom dan yang kuning, perempuan yang menunggu di lorong menuju laut itu baru hitungan 20-an, tapi dia umurnya memang lebih muda kan, tahun 2023 dia baru terbit gitu. Artinya ada seseorang yang kemudian melanjutkan si imajinasi ini ke karya ilmiah yang lainnya. Dia belajar tentang green
ekofeminisme, tentang sangihe, tentang wawoni dan lain sebagainya, tapi berangkat dari situ gitu buatku, atau tentang perempuannya gitu ya. Jadi sebenarnya works kok gitu, si yang dikatain bahwa lu kan ngarang doang itu ada fungsinya gitu. Berarti tetap diwaro ya intinya ya. Diwaro, iya Tetap ada waroannya gitu ya. Diwaro, Iya nggak sih? iya benar. Mungkin ini ya, ini mungkin bisa memberikan sepercik optimisme. Asik. Aku suka nih kalau ada yang optimis nih. Jadi aku ngelihatnya ya, tapi ini perlu riset lebih dalam lagi ya Mbak. Tapi aku ngelihatnya anak-anak muda sekarang itu kayak udah capek sama yang joget cuma joget-joget aja. Semoga ya. Aku ngelihat ya, mungkin setahun belakangan ini anak muda tuh justru mereka terlibat di dalam kegiatan-kegiatan yang isu-isu sosial, lingkungan, perempuan. Misalnya kalau dulu yang masih banyak itu misalnya apa tuh kalau NTV terus kemudian body shaming, mereka aware kan. Lama-lama mereka bisa menarik ke akarnya nih bahwa ini sebenarnya dari patriarki. Jadi mereka belajar dulu dari situ. Kemudian mereka jadi pengen tahu nih patriarki itu kayak apa. Aku ngelihat itu ada gerak, ada fenomena perubahan itu di anak situ muda. ya. Mereka lebih aware gitu. Ini memang kebetulan gue juga belajar digital ya, komunikasi digital. Jadi memang di digital itu kalau kata Abang View, Christian View maksudnya, itu sesuatu hal yang menjanjikan untuk gerakan-gerakan social justice gitu ya. Jadi Gen Z ini memang dengan segala labelingnya ya, strawberry lah mungkin apa. mereka juga capek ya sama labelnya mereka. Iya gitu. mungkin itu ya, karena kebanyakan di labelnya gitu ya. Jadi pada akhirnya tapi itu mereka memiliki sesuatu hal yang angkatan kita nggak punya, angkatan gue tepatnya gitu ya nggak punya itu ya, social justice-nya itu mereka sangat lebih kayak mengunyah permen gitu ya, lebih gampang. Gue inget dulu waktu di kampus kalau gue ngomongin HAM dan demokrasi tuh kayak gue tuh sendirian, aneh sendiri gitu. Ya gue sih ngerasa aja aneh sendiri aja gitu ya, dari tatapan temen apalah segala macam gitu ya, tanggapannya. Tapi kalau sekarang mereka jauh lebih biasa aja ngomongin ya, nggak usah pakai deg-degan, nggak usah pakai menggelegar gitu ya. Dan itu adalah sesuatu karena yang mereka udah lebih menjanjikan. aware sama hak-haknya mereka Betul. dibanding angkatan kita yang tidak terpapar oleh ya betul. Yang terpapar mungkin 1-2% lah ya gitu ya. Jadi geng aneh gitu ya, kurang lebih kayak begitu. Sementara di angkatan yang sekarang jauh lebih mereka jauh lebih terbuka apa segala macam. Berarti itu akan ini ya, kalau jurnalisme kan isu-isu social justice bukan hal yang aneh ya Mbak ya. Berarti ini menjanjikan ya untuk para penulis-penulis untuk lebih kayak di film tuh kan udah mulai ya. Banyak. Film-film yang bagus itu selalu ada latar belakang sesuatu hal yang Iya. Kayak kemarin aku diundang tahun lalu sama premier yang dibawa ke film Cannes itu loh, perempuan yang tentang latar belakang perkosaan, banyaknya perkosaan di Sabu NTT. kok Sabu sih nama salah satu pulau kan? Iya. Tunggu. Iya aku ingat Itu, nama pulau-nya. itu juga latar belakang Rote, iya perempuan Rote. yang Nah, terus aku ingat juga nih tadi persoalan NTT itu sebagai TKW, pengekspor TKW. Aku pernah liputan dulu, udah lama banget ya, mungkin bisa di googling kalau anak-anak nggak tahu. Anak-anak sekarang kasusnya Nirmala Bonat itu, Nirmala Bonat yang tahun disetrika 2005 di Malaysia itu ya kan. Aku liputan itu di viral sana. pada zamannya ya. Tadi kan Mm-hmm. Kak Fira bilang soal kita sebagai jurnalis kadang-kadang ada cerita-cerita yang terbuang. Itu sebenarnya aku waktu itu ngundang Nirmala Bonat dan keluarganya untuk dibawa ke talk show di Jakarta. Tapi sebenarnya behind the scene dari itu banyak banget yang tidak ada diceritakan di talk show itu gitu. Itu bagi yang ini gue pribadi ya sebagai jurnalis, itu kelemahan besar jurnalis. Justru ketika kita menaati etik itu banyak hal yang tidak diceritakan. 5W1H bahwa the truth-nya itu adalah verified. Sementara banyak yang cerita-cerita yang tidak bisa terverified padahal itu adalah mewakili banyak kebenaran yang ada di lapangan gitu ya, dan itu adalah bisa direpresentasikannya lewat karya-karya seni sebenarnya gitu ya, novel dan termasuk film ya gitu ya. Betul. Kayak gitu. Berharap nggak nih jangan-jangan udah ada tawaran film? Ada yang Pink itu sudah yang NTT apa ya? Yang NTT yang Sumba itu udah ada tawaran film. Aku baru tahu ya proses bikin film itu selama itu ya guys. Itu udah kayak dari 2 tahun yang lalu. Bocoran filmnya kayak apa tuh kayak gitu? Naskahnya sedang dikerjakan. Nah filmnya itu
Aku belum clear seperti apa gitu karena pendanaan yang juga agak PR gitu, tapi teman-teman Soraya yang akan ngerjain. Wah. Tapi ini menarik ya, besok banget nih. Jadi gini, tahun lalu itu aku diundang film punya Mas Garin. Itu tentang pemilih muda. Aku lupa siapa ininya. Nah, besok Mas Garin juga premier, aku lupa judulnya, tapi tentang korupsi. Itu didanain oleh Pulitzer Center. Aku kan sekarang di Internews, Mbak. Aku besok mau datang, pengen lihat. Jadi sebenarnya udah lama aku ngobrol, aku berpikir mau membawa isu-isu sosial ke, karena kan beberapa works ya, kayak perempuan di Tanah Rote itu mungkin itu lumayan ya. Ada berapa hari ya dia di XX1 ya, bukan XX1, CGV waktu itu. Jadi ada gitu, ada penontonnya gitu. Nah, ini juga didanain Pulitzer Center. Nah, aku pikir juga isu-isu sosial itu bisa kita memfunding. Itu sesuatu hal yang menjanjikan. Iya, artinya memberikan lebih banyak pilihan platform untuk isu-isu daripada film-film yang tidak punya makna gitu kan, banyak ya yang tidak memberikan message apa gitu. Artinya mulai banyak nih, Mbak. Oh wow. Ini berarti bocorannya kapan pengerjaannya sudah sampai? Halo Soraya langsung gitu ya. Nanti dipanggil di sini gitu ya. Segera gitu. Oke, berarti clear and clean SCJ mendukung film ini. Kalau nanti launching, thank you. semuanya hadir di acara nonton terus beli tiket gitu ya, kayak gitu ya. Oke, amin. kita aminkan ya. Amin. Didengar banyak orang nih ya gitu ya. Amin. Ya, oke. Karena memang pada akhirnya itu ya, ini connecting the dot ya Pak ya, antara jurnalisme dengan produk-produk seni ya. Karena kita sebut aja seni kan ya, film, novel, terus lukisan mungkin, patung apa segala macam. Ternyata memang harusnya bisa terkoneksi. Iya, kayak isu-isu lingkungan itu kan aku jadi sempat riset kemarin itu campaign lingkungan itu seperti apa aja. Kayak menurutku film-film yang dikerjakan sama Watchdog gitu kan, dan bukan cuma Watchdog aja gitu ya, itu kan juga punya efek yang lumayan sebenarnya untuk advokasi. Betul. Dan Watchdog itu bukan hanya lingkungan aja ya, tapi dia punya 522 subscriber tuh terakhir kemarin aku lihat. Greenpeace apa WWF ya aku lihat itu malah cuma 100.000 berapa gitu. Artinya media lain yang mungkin bukan mengkhususkan pada lingkungan ternyata lebih bisa membumikan isu-isu itu gitu kan. Ya mungkin karena kemampuan tadi, art tadi gitu. Betul. Ini bisa jadi program lah Mbak ya. Kita bisa banget. jadi hub ya, SCJ atau Ekotorial, nanti kita jadiin hub antara jurnalis dengan seniman ya. Seniman seperti Mbak Dian ini masuk seniman kan ya. Bagaimana I don't know, mulai dari sharing apa segala macam, nanti bisa menghasilkan sesuatu yang let's see what we don't know gitu ya. Jadi ini sesuatu hal yang bisa menjadi masa depan gitu ya. Jadi jurnalisnya juga nggak bisa sombong ya, jangan terlalu sombong gitu ya, bahwa produk gue yang paling verified gitu ya. Nah itu juga sesuatu hal yang jurnalis bekerja dengan cara kerjanya jurnalis, novelis, yang penting advokasinya bisa mengarah betul. Karena gini, membuat film, kalau gue ngelihatnya tuh emang salah satu kelebihan jurnalis yang nggak ada di lapangan lain adalah kita punya akses. Kartu pers itu kan betul. Iya benar. The power punya. Iya, benar. Komedian itu loh. Iya kan mereka membawa isu-isu yang itu juga banyak. Iya. Betul. Mereka juga mungkin intinya cuma satu kalimat ya, tapi kan bagaimana mereka membuat orang tertarik di awal, terus kemudian tapi pada at the end orang jadi paham isu tersebut gitu. Itu menurutku yang susah gitu. Cukup menjadi bahan perbincangannya udah cukup menurut saya. Iya benar. Ya, gitu ya. Dan mengganggu isi kepala. Betul, mengganggu isi kepala. Itu. Setidaknya itu hal yang harus dipikirkan bersama gitu ya kalau seperti itu. Oke, kita udah 30 menit ya ternyata ya, gitu ya. Kok cepet? Cepet ya. Kalau ngobrol gini memang biasanya kurang terus ya, benar-benar. Nih kita ke segmen terakhir aja lah ya. Ke depannya nih, ini novelnya berharapnya seperti apa dan novelnya nggak dibawa ya Mbak? Itu kelebihanku, daya ingat yang terbatas banget, terus malah bawa buku yang berbeda gitu, bukunya Vandana Shiva. Tapi harus lihat ya, Dian
Purnomo di searching aja ya. Nanti bisa kan diedit tambahin Oh, tuh iya, tuh iya. ya. Nanti ditambahin, benar. Nah ini kedepannya mau ada novel baru lagi kah? Iya, mau ada. Harusnya bulan April kemarin ngepasin sama Kartini kan, masih tentang perempuan. Ini isunya itu sebenarnya risetnya aku lakukan ketika COVID. Nggak bisa pergi jauh, bukan nggak bisa sih. Kalau mau pergi jauh kan mahal banget kan, harus Sulit swab lah segala ya. macem gitu ketika COVID. Aku seringnya ke Bogor, KRL setarikan doang kan. Terus ketemulah dengan kakak-kakak yang menjadi korban, teteh-teteh yang menjadi korban kawin apa namanya, kontrak. Kawin Kontrak. kontrak. Ya, Arab itu gitu, di sana kan banyak juga. Nah, isu itu yang akan kuangkat. Luar biasa isunya ya. Isunya kalau bahasa ini kerat banget gitu, bukan keras lagi, kerat banget. Isu gitu ya. pinggir jurang kalau kata anak Iya, sekarang. iya, pinggir jurang, benar. Tapi boleh nggak gue nanya sesuatu hal yang nggak boleh ditanya? Gimana sih perasaannya? Gak enak. Perasaannya gak pernah enak. Nggak pernah enak. Ini bagian dari aku pernah dikritik di salah sebuah festival oleh teman sesama seniman sendiri, tapi untungnya aku senang dikritik gitu ya, walaupun sampai rumah sampai kamar tuh kayak dia selalu bilang, kamu kenapa sih menjual penderitaan orang lain gitu. Dan buatku, aku tidak menjual penderitaan orang lain. Ini caraku mengadvokasi gitu. Orang dari nggak tahu kawin tangkap menjadi tahu kawin tangkap dan do something about it. Orang nggak tahu apa yang terjadi di Sangihe dan dia jadi berpikir bahwa mengadvokasi lingkungannya, bahwa mensyukuri apa yang ada di lingkungannya itu juga bagian dari yang bisa kita lakukan. Itu aku tidak mengentertain penderitaan gitu buatku ya. Ya dia nggak setuju nggak apa-apa sih, tapi kayak oh iya sekarang aku mau itu kawin memang kontrak ini ya, gitu kayak kita juga sering dituduh gitu kan ya Mbak Dewi ya, menjual tangisan korban apa segala macem. Tapi in a way itu kan bagaimana itu mengemas strateginya ya, strategi kemasan kita bahwa biar lo tuh paham gitu dengan Jadi, kondisinya. tapi gitu. aku agak bingung ya sama yang mengkritik kan novel itu kan semuanya berangkat dari adanya konflik kan. harusnya Kalau begitu apa yang mau diceritakan, apa yang mau ditulis sih? Ini novel itu apa yang ada di kepalanya si pengkritik ini? ada dua kritiknya. Yang satu itu menjual penderitaan, yang kedua adalah saya selalu menulis tentang Lian. Saya adalah Lian yang menulis tentang sesuatu di luar saya gitu. Jadi, what do you know about Sumba? Apa yang kau tahu tentang tradisi Sumba? Kau pun bukan orang Sumba sehingga kau mengkritiknya. Satu, yang kedua lu Sangihe. Apa yang lu tahu sih, lu juga bukan orang Sangihe. Itu kayak mohon maaf, jadi saya harus menulis tentang saya terus. Saya lelah, nggak ada yang bisa saya tulis tentang saya. Hidup saya baik-baik saja. Tapi kan Outsider. si pencerita Iya, belum tentu harus orang pertama yang ada di situ kan. Justru point of view orang lain akan berbeda gitu kan. Pertanyaanku waktu itu gini, kalau perkosaan terlalu berat, aku bilang gini, oke, ketika seseorang harus menulis, jurnalis harus menulis tentang TBC, dia harus kena TBC dulu. Iya. Dia harus that's the misalnya gitu. Ya ada sequence sih memang. Kak, Tapi ya itu ada bagusnya anak sekarang bilang, apa sih kemarin aku lihat quote-nya Surya, siapa tuh namanya, Surya Insomnia ya. Jadi apa dia pokoknya intinya dia bilang ini, berhenti untuk memikirkan sesuatu yang sebetulnya bukan urusan lo gitu. Iya bener juga, itu kayaknya nggak perlu dipikirin sih Mbak. Bener. Ditampung aja tapi kayaknya iya. Ya kita tampung lah ya. Kalau gue iya ini gitu. Tapi terima memang kasih masukannya gitu terima doang. kasih masukannya nggak gitu ya. perlu disimpan di otak. Iya itu Beratkan memang kehidupan yang itu udah salah satu lagi similarity ya, bahwa jurnalis juga sering dituduh Digituin seperti ya. itu, sering banget gitu. Padahal tangisan ini gue dapat karena apa? Gambar itu tidak bisa merepresentasikan, belum cukup lah ambience-nya, bagaimana orang menderita, bagaimana demam berdarah, hanya demam berdarah, tapi ketika anak lo yang kena, lo nggak punya uang, anak lo yang lain di rumah nggak ada yang ngurusin, lo cuma bisa nangis kan, lo nggak bisa ngapa-ngapain. That's why we need the tears gitu ya, kayak gitu. Nah itu tuh memang hampir sama sih kayak gitu ya. Terus apa lagi nih perasaannya nih? Ada lagi nggak yang lain? Aku selalu merasa kayak harusnya aku bisa melakukan sesuatu yang lebih besar dari ini gitu. Tapi itu selalu kubantah sendiri, masing-masing mengerjakan porsinya aja deh gitu. Itu aku selalu ngerasa gitu sih Kak, kayak ngomongin Sangihe terus apa yang bisa aku lakukan buat Sangihe di dalam dunia nyata gitu, selain berbagi royaltinya sama mereka yang sangat kecil banget, itu 10% dari harga buku, it's nothing gitu kan. Tapi ya aku berharap ada orang lain yang melakukan sesuatu yang lebih besar. Katakanlah Gen Z sekarang membaca, dia akan menjadi pengambil keputusan 10-20 tahun yang akan datang, dia akan berpikir berbeda gitu. Udah itu yang bisa
kuharapkan investasi gitu, dari investasi Iya, dari sekarang. tapi harus optimis Mbak. Jadi Pramudia Anantatur ketika menulis Bumi Manusia tahun berapa? Nah kemudian kemarin ada keponakanku, dia baru masuk kuliah tahun lalu. Berarti kan udah berapa puluh tahun tuh ya dari Pramudia menulis Bumi Manusia itu. Terus dia lihat buku itu pas main ke rumah aku, dia baca. Dia baru anak umur berapa berarti 20 something ya. Terus dia bilang ini bagus ya. Mungkin bukunya Mbak Dian berefeknya we don't know karena ya kalau menulis itu kan kekal ya. Jadi ya mungkin kita nggak tahu berapa We don't know, puluh tahun ya, lagi. benar-benar. Just Semoga. keep doing ya. Ada yang do something gitu. Ya. Dia nggak tahu bahwa bagaimana gue membayar atau mencari menemukan buku Anantatur tadi apa Pramudia. Pramudia, Itu gue harus diem-diem. pada masa Hari itu Senin. ya, iya benar. Udah kayak benar. 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 Perasaan gue nggak diem-diem. Gue diem-diem masih loh, Mbak. 94 masih loh. 94 masih. Nemunya di pasar Surabaya sama di pasar Jam. Terus ada teman yang minjem tuh disembunyiin. bukunya mana? Ini. Kayak gitu-gitu. Sampai seperjuangan itu tentang Pramudia Anantatur. Kayaknya 98 baru itu dilepas deh. That's the Ketakutan story itu, behind Pramudia gitu ya. Sampai akhirnya sampai sekarang yang difilmkan yang Iya, kayak benar. gitu. Iya, So, artinya masih relevan Betul, kan? betul. Apa sampai keponakan gue yang baru kemarin masuk kuliah aja tercerahkan, ini bagus sih bukunya. Dia jadi tahu kan, misalnya zaman itu kayak gimana, sekarang gimana, nggak berbeda jauh gitu kan? Dia bisa menyimpulkan itu. So keep writing Mbak. Terima kasih. no back off gitu ya. Cuman memang ini adalah sesuatu hal yang penuh harus dengan faith ya. Iya. Iya. Penuh dengan faith gitu ya. Believe and faith itu kuncinya sebenarnya. Iya. Beyond dari yang lainnya. Terima kasih sudah Jadi- menguatkan. Tapi sorry, ada satu lagi nih. Jadi aku kan S2-nya soal media Mbak. Jadi ada namanya konsep transmedia storytelling. Itu yang kalau di Disney itu ada ini ada spin-off-nya gitu. Itu kan kekuatannya Disney ya selalu. Aku tuh sebenarnya sebagai orang media pas baca gatel gitu. Kan sekarang kan itu kita harus men-surfing banyak user ya, ada yang baca novel, ada yang sukanya baca dikit-dikit di sosmed, ada yang sukanya stand up comedian. Nah, bukunya Mbak Dian itu dibikin spin-off-nya aja, transmedia storytelling-nya. Jadi media ini di media ini di media ini. Jadi Aha. ya, you know, Nah, jadi tidak hanya novelnya aja. Kita harus belajar dari Indah dan Fahmi. Nah, mereka itu masalah umur memang. Aku gak sanggup aku kayak gitu. Iya. I know it is important, but I cannot do. Misalnya I stand up cannot perform comedian it. ya. Yes. Mbak Dian bisa misalnya menghubungi Mbak Sadia Mahruf gitu ya. Jadi kan ini Itu betul materinya. Mbak Sadia. Materinya Mbak Sadia misalnya gitu kan. Jadi Iya. nah mungkin SIJ bisa jadi hub gitu kan. Betul. Nanti misalnya dokumenterinya bisa ke Mas Dandi misalnya gitu kan. Betul. So ya itu aku dari kacamata internews kalau yang ini ya kadang-kadang suka gemas gitu. Ini kok yang tadi Mbak orang berjuang memang dengan porsinya sendiri-sendiri. Tapi kadang-kadang aku gini ya sebagai orang internews kan kita dapat banyak proposal ya. Ada yang produknya ini, produknya itu. Tapi kadang-kadang aku gini, dia talking about the same thing, the same issue. Why don't they just make it and integrate it? Gitu. Yang ini partnya sosmed, ini partnya ini, tapi sama, jadi work together, jadi advokasinya tuh besar, menggulung gitu. Itu adalah kelebihan sosial media ya. Ini Indah sama Fahmi nih yang ngerjain tuh bahan itu jadi tidak diam di satu tempat. Nggak ada yang kebuang ya? Tidak ada yang kebuang. Jadi tidak ada di satu tempat. Dalam artian kayak podcast ini kan adanya di YouTube ya, gitu ya. Tapi nanti bagaimana dipotong-potong lewat sosmed, terus kemudian nanti Itu juga di sebenarnya story lebih IG, terus jadi impact-nya itu bisa lebih lebar lah gitu Lebih ya. lebar. Nah mungkin buku ini harusnya seperti itu, Iya. benar. Harusnya semua ditreatnya kayak Langsung gitu. mikir. Saya Biar dulu, nggak cuma gue dulu Iya, mikir iya, kayak iya, gitu iya. tuh tentang jurnal penelitian. Jurnal tuh menarik banget. Itu begitu banyak penelitian yang gue nggak tahu dan gue baru tahu ketika gue nyari. Nah harusnya kan jurnal itu harusnya punya usaha untuk membumi. iya dong, untuk, Reach out. untuk meraih gue dong. Iya. Sebelum gue ngeraih lo raih gue juga dong gitu ya. Jangan lo diem aja. Sementara kan penelitian termasuk juga buku ya. Kebanyakan tuh ya diam di satu tempat ya, di satu medium. Nah, harusnya medium itu bisa dipecah-pecah. Dipecah-pecah. Thanks to Gen Z, ini expertnya mereka. Iya. Kita harus belajar dari mereka. Iya, betul. Ini tentang umur memang.
Jadi it's okay kalau lo pada nggak bisa, gue juga nggak bisa, ini masalah umur. Iya benar. Sebelum ditutup juga nih Mbak Dewi terakhir nih. Aha. Semoga ada program yang bisa Apa? menjadi ini ya. Asal ada duitnya ya. Pokoknya kalau Mbak Dewi harus ada duitnya Ada dulu. duitnya, iya, bener. Gitu. Iya dengan. Harusnya dong ya Mbak, kita harus ada bikin ini ya, jurnalis ini harus mulai dikembangin. Mm-mm. Setidaknya bisa menjadi hub-hub atau Iya. penghubung di hubnya untuk pelaku-pelaku Iya. seni kayak gitu Ya, nggak sih? kan gue kan jurnalis ya, berbelas tahun ya. Habis itu gue belajar S2-nya soal media. Di situ baru kebuka bahwa sebetulnya isu itu yang gue tahu waktu itu menyampaikan isu ya dengan produk jurnalistik. Tapi begitu gue belajar sebenarnya banyak. Justru kita harus mengambil banyak platform-platform yang berbeda gitu ya. Kayak ada temen gue, dia dia jago video mapping. Jadi dia bikin experience dinner di Bandung di hutan, di dalam hutan. Tapi sebenarnya message dia adalah lo harus jaga hutan lo karena segini enaknya bisa makan di hutan yang ini. Tapi hutan itu sebenarnya hutan yang dia bikin dari video mapping itu. In a way itu kan cuma kayak gitu doang ya. Kalau beda sama jurnalis kan kayak data gitu ya. Tapi kan itu experience yang kemudian membuat emosi si pengunjungnya dan kemudian iya juga ya gue harus jaga hutan gue gitu. At the end kan sebenarnya yang kita tuju adalah orang punya awareness terhadap itu kan. So everyone works dengan bekerja dengan apa yang dia bisa. Tapi ada banyak medium sebetulnya nggak cuma Betul. jurnalistik aja. Nah jadi gue udah Iya, mediumnya itu yang butuh, kadang tuh butuh orang di penengahnya ya. Iya. Lebih dari di tengah sih. Jadi kayak mediumnya di dotnya di banyak tempat dan harus ada yang mau meraih masing-masing dan benar. kemudian Benar. disatukan and gitu ya. journalism is not everything akhirnya Yes. kan. At the end. At the end. Right now, benar. Iya Ya. benar. Ada banyak. Karena ya, medianya ternyata. jadi Karena media banyak ada- banget ya. Betul, Wow. betul. Oke, kita harus berhenti karena kalau enggak ini Dikode terus sama Indah. Tapi Dikode bener. terus. Tommy udah Lama-lama aku matiin nih kameranya katanya. Editnya. Lama. Oke, baik. Kemarin seru banget ya, gitu ya. Ini dua-duanya memang ahli di bidangnya masing-masing, gitu ya. Dan kita jadi banyak pengetahuan yang baru, gitu ya. Semoga kedepannya ada lanjutannya lagi ya, Amin. Mbak Dian dan tetap keep reading, terutama novel. Banyak orang yang mengatakan novel itu adalah khayalan sehingga tidak ada knowledge-nya. Absolutely not. Begitu banyak novel-novel yang mempengaruhi hidup gue. Gitu ya, bagaimana gue menjadi kayak sekarang itu adalah karena gue suka baca novel Jadi gitu kalau ya. rambut lo ini terinspirasi oleh novel yang Novel mana? juga ini. Kalau ini dari Sahrini kali ya. Oke. Kalau ini sih biar nggak uban banget sih sebenarnya. Oh iya. Oke, baik, Ekorum. Ekowars, demikian Ekorum kali ini bersama saya Vira Abdurrahman. Sampai jumpa di Ekorum selanjutnya. Thank you. Thank you. Terima kasih.